Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman, kawan-kawan semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang tidak lupa untuk mendoakan kawan-kawan teman-teman semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, gembira dan bahagia samping keluarga yang tersayang. Bang juga nak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kawan-kawan yang telah pun sudi support dan subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga teman-teman semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, okey? Dan kalau yang baru tersinggah ataupun menonton, jangan lupa sudi-sudi untuk tekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman. Bang Li penasaran ingin tahu bukan perkawalan militer yang terkini, tapi mengenai sejarah. Bang Li ingin melihat bagaimanakah satu ketika dahulu di saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanakah pejuang Indonesia berjuang untuk melawan pasukan Belanda ini. So, mungkin video ringkas saja. Cuma Bang Li ingin nonton bagaimana kronologinya secara ringkasnya, okey? Jadi tanpa buang masa, Bang Li mengajak teman-teman, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Halo guys, gimana kabarnya? Halo Semoga guys, kalian semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Santai. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Pasukan Berani Mati. Film ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pejuang Indonesia yang berjuang mati-matian melawan agresi militer Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik alur filmnya. Okey, jangan lupa support channel ini guys, Magir Santai. Jom kita tonton. Film dibuka di tahun 1948. Pasukan Belanda memulai agresi militer kedua dengan mengerahkan pesawat tempur. Allahu Akbar. Kejam. Dibom sebegitu aja ya. Ini di mana di Jakarta ke? Kapten Bondan yang baru saja menikah segera mempersiapkan pasukannya untuk bertempur melawan pasukan Belanda. Ini tenteranya TNI santri juga mengangkat bambu runcing membantu pasukan TNI. Bambu runcing. Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Wanita juga ada ya, perang sekali. Ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Ini tidak adil guys, mereka menggunakan kereta perisai rampur ya. Ditembaknya sebegitu je. Semangat ingin merdeka. Sri Kandi. Karena persenjataan Belanda yang lebih canggih, mereka pun kewalahan menghadapi gempuran musuh. Kapten Bondan memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Kapten Bondan ya. Digilis begitu aja ya mayat-mayatnya. Kita diperlihatkan para warga sedang mengungsi ke tempat yang lebih aman karena tempat tinggal mereka sudah dihancurkan oleh pasukan Belanda. Kejam, guys. Namun dalam perjalanan mereka kembali diserang pesawat tempur Belanda. Mati. Itu menewaskan banyak warga dan salah satunya adalah istri Kapten Bondan. Istrinya sendiri. Istri beliau menjadi korban. Di bawah pimpinan Nika, akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Itu bendera Belanda. Malam harinya, para warga sudah sampai di desa sebelah dan akan menjadikan desa itu sebagai markas sementara. Sin beralih ke komplotan maling yang dipimpin oleh Jabar. Ada maling di situ ya. Melakukan aksi pencurian di rumah-rumah yang sudah ditinggal warganya. Mengambil kesempatan. Namun aksi mereka dipergoki pasukan Belanda yang sedang patroli. Santai. Saat diperiksa, anak buah Jabar malah panik dan berusaha melarikan diri. Gimana itu? Berani. Setelah menghabisi pasukan Belanda, Jabar mengambil senapan dan mengecek anak buahnya.
Ternyata masih ada seorang anak buahnya yang bernama Jabrik masih hidup. Lalu Jabar segera membawanya pergi dari sana. Yang lainnya mati ya guys. Di markas mereka mendapat kabar kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Sementara Jenderal Sudirman telah meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan serangan gerilya. Wah, ini berat sekali guys. Soekarno juga melihat kedatangan Jabar bersama Jabrik. Jabar menyatakan kalau dirinya ingin bergabung bersama mereka. Namun mereka menganggap kalau Jabar adalah mata-mata Belanda karena membawa senjata. Iya, senjata Belanda. Semua senjata harus dilucuti. Ketika mereka lengah, Jabar menodongkan senapan ke pasukan dan minta bertemu dengan Kapten Bondan. Panggilkan komandanmu. Bilang Jabar pengen ketemu. Mendengar keributan di luar, Kapten Bondan akhirnya datang dan menanyakan apa yang terjadi. Itu Kapten Bondan. Jabar kembali menyampaikan kalau dirinya ingin bergabung dengan pasukan Kapten Bondan berjuang mengusir Belanda. Tapi di tengah perbincangan, Jabrik yang dari tadi sudah sekarat akhirnya meninggal. Meninggal dia ya. Saya memang maling ya. Tapi saya kira bukan pengkhianat bangsa. Iya betul. Melihat keseriusan Jabar, Kapten Bondan akhirnya mau menerimanya. Tapi dengan syarat Jabar harus mentaati semua peraturan yang ada di sana dan tidak boleh membuat keributan lagi. Jabar yang kelaparan meminta makan di dapur umum. Namun Jabar berulah lagi karena tidak dilayani dengan baik sama Latifah. Jabar yang gak terima malah menentang orang-orang yang ada di sana buat adu mekanik. Sersan Ginting yang mendengar itu langsung melayani tantangan Jabar. Aku hanya menjawab tantanganmu. Wah, gaduh pula ya. Mungkin Latifah itu ceweknya Sansen itu ya. Sampai akhirnya Latifah melepaskan tembakan untuk menghentikan perkelahian dan menyuruh mereka semua untuk makan bersama. Cantiknya apa itu? Sri Kandi ya. Kapten Bondan menyusun sebuah rencana untuk menyerang pasukan Belanda. Ini Kopassus nggak ada lagi masa ini ya. Ginting dan Kopral Gani ditugaskan untuk memata-matai dan mencari informasi tentang markas Nika. Setelah semua siap, mereka pun mulai bergerak. Mata-mata itu penting, intelijen ya. Sesampainya di markas Nika, ternyata ada para bocil yang akan membantu mereka. Bocil juga ada. Semangat ya. Jahat tentara Belanda. Para bocil membunuh tentara Belanda yang sedang mabuk. Dalam mata guys, batu itu. Tepat. Pisau. Merdeka. Semangat bocil-bocilnya. Misi selanjutnya mereka akan menyergap pasukan Belanda di sebuah jembatan. William bertugas memasang sebuah bom di bawah jembatan. Waduh, berani guys. Saat pasukan Belanda melintasi jembatan itu, sedangkan yang lainnya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Ambush nih. Ketika pasukan Belanda sampai di sana, ternyata sang kapten sangat waspada. Dia menyuruh anak buahnya mengecek ke bawah jembatan untuk memastikan tidak ada jebakan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Mereka juga pandai ya, sudah tahu ya. Ya kantoi, habis. Mereka berdua pun dihabisi sebelum melapor ke atasannya. Awalnya rencana mereka berjalan dengan baik. Namun sayangnya posisi mereka malah ketahuan sehingga baku tembak pun tak bisa dihindari. Habis. Jabar suka ya pakai senapan itu. Habis nembus. Karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan, Kapten Bondan terpaksa menarik mundur pasukannya. Tak cukup dan orang. sialnya, Kopral Gani dan Latifah malah tertangkap dan menjadi tawanan. Sedangkan sekelompok tentara Belanda juga telah mengetahui posisi pasukan Kapten Bondan yang akan menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit.
Oh, Pasukan Kapten Bondan yang berhasil selamat kembali ke rumahnya masing-masing. Kedatangan berhasil, mereka ya? pun disambut semua warga dengan gembira. Namun sebagian warga juga ada yang menangis setelah mendengar kabar kalau suaminya telah gugur di medan pertempuran. Ini sedih, guys. Di markas pasukan Belanda, Sersan Ghani sedang disiksa agar mau membocorkan informasi tentang persembunyian markas pejuang Indonesia. Walaupun disiksa sampai berlumuran darah, Sersan Ghani lebih memilih diam. Karena tak dapat informasi apapun, mereka melanjutkan dengan menginterogasi Latifah. Mayor Nika mengancam akan menyiksa Latifah dengan siksaan lebih menyakitkan jika tak mau membocorkan informasi. Jangan diapa-apain. Melihat kondisi Ghani yang sudah babak belur, Latifah tetap teguh pada pendiriannya karena dia tak mau menjadi pengkhianat bangsa. Iya, betul. Latifah pun disetrum sampai hampir pingsan. Gimana listrik? Oh, aduh, kasihan. Lalu kita diperlihatkan seorang warga yang bernama Jufri berniat meninggalkan desa. Jufri, ya? Sersan Ginting berusaha melarangnya karena jika tertangkap pasukan Belanda, kemungkinan si Jufri akan membocorkan keberadaan markas mereka. William pun juga mencoba mencegah Jufri agar mengurungkan niatnya. Namun Jufri malah menghina William sebagai pengkhianat karena keturunan Belanda. William pun emosi dan mengatakan bahwa kesetiaannya kepada bangsa Indonesia sudah mendarah daging. Jufri yang keras kepala akhirnya pergi dari sana. Sementara di tahanan, Latifah sedang dibujuk oleh temannya yang bernama Bandi. Bandi ini adalah teman seperjuangannya Latifah. Namun sekarang dia menjadi pengkhianat bangsa dan bergabung dengan Belanda. Bandi menyuruh Latifah agar memberitahu markas pasukannya, sebab jika tidak, pasukan Belanda akan menangkap ayah Latifah. Karena Latifah masih menolak, tentara Belanda menangkap ayahnya Latifah yang merupakan seorang kiai. Kiai bapaknya. Kasihan Latifah. Penangkapan itu disaksikan oleh Amin, adiknya Latifah. Amin lalu mengadukan hal ini kepada Pak Marsan yang menjadi mata-mata di markas pasukan Belanda. Mata-mata. Pak Marsan menyarankan Amin untuk mengirim pesan kepada Kapten Bondan. Pak Kiai dipertemukan dengan Latifah supaya memberitahu markas putrinya. Walaupun Latifah sedang ditahan, Pak Kiai tidak goyah sedikit pun. Karena tak memberi jawaban, Pak Kiai pun disiksa dengan dicabuti kukunya. Aduh saja aku. Dia tidak tahu apa-apa. Allah Latifah gak tega melihat ayahnya merintih kesakitan. Mayor Nika menyuruh Latifah agar memberitahu lokasi pasukannya. Sang Kiai lalu memberitahu putrinya bahwa menjadi pengkhianat adalah tindakan yang sangat tercela dan dibenci oleh Tuhan. Mayor Nika yang kesal dengan kejamnya membunuh Sang Kiai. Allahu Akbar. Kejam sekali mereka. Di saat yang bersamaan, Amin menyerahkan pesan dari Pak Marsan kepada Kapten Bondan. Pesan itu berisi dina lokasi markas Belanda. Namun tak lama kemudian terdengar suara keributan di luar. Ternyata Jufri telah ditembak mati sama William. Anaknya Pak Jufri yang bernama Suci pun gak terima dan marah-marah ke William. Kemudian William pun menjelaskan kalau dirinya bersama Ginting sedang membuntuti Jufri saat meninggalkan markas. Namun di perbatasan Jufri sedang diinterogasi sama penjaga Belanda yang akan membocorkan lokasi persembunyian mereka. Yang ini berbahaya. Melihat itu William dan Ginting langsung menembaki tentara Belanda. Berani ya William. Rasa Ginting pun bagus. Tapi sayangnya Jufri juga tertembak. Habis lah. Walau sudah dijelaskan, Suci masih nggak terima dan menganggap William adalah pembunuh. Suci lalu balas dendam dengan membocorkan lokasi markas pejuang kepada Mayor Nika. Latifah yang melihat itu langsung memarahi Suci karena telah membuat pengorbanan ayahnya menjadi sia-sia dan membahayakan nyawa seluruh pejuang di markas. Sia-sia guys, Kiai itu terkorban. Menyadari kesalahannya, Suci membunuh Bandi sebelum dia juga dibunuh oleh Mayor Nika.
Setelah mendapat informasi dari Suci, Mayor Nika mengerahkan pasukannya untuk menyerbu lokasi persembunyian para pejuang. Aduh, sia-sia guys, sia-sia. Sana! Tentara Belanda melakukan serangan dadakan. Mereka menembaki para tentara dan semua warga yang lagi mandi di sungai. Aduh. Kena ambush pula. Allah. Aduh. Lalu pasukan Belanda melanjutkan serangan dengan mengepung markas pejuang. Oh, artileri guys. Habis. Kejam. Para tentara yang ada di sana segera mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, mereka pun berjuang mati-matian menghalau serangan musuh. Oh, William ini hebat dah. Kejam. Namun sayangnya, serangan ini menewaskan banyak tentara, termasuk Kapten Bondan. Yang ini mengingatkan peristiwa setelah pasukan Belanda Bukit pergi, Kepong para di Johor pejuang harus Malaysia melihat juga kenyataan telah pahit diambush. dengan Tapi banyaknya waktu itu korban komunis jiwa. ya, komunis. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban Ramai yang kekejaman terkorban Belanda. polis Malaysia di situ. Habis kampung. Para pejuang bertekad untuk membalaskan kekalahan mereka terhadap Belanda. Kapten Bondan juga tewas. Meski hanya tersisa 7 orang, mereka membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Berani Mati. Oh, oke. Oh, inilah Berani Mati. 7 orang. Pada malam hari, pasukan Berani Mati mulai beraksi. Mereka menyusup ke markas Belanda dan berencana meledakkan gudang senjata. Oh. Oh, ini silent killer guys. Serangan secara Sedangkan di dalam, para tentara Belanda sedang merayakan kemenangan mereka. Hal itu pun dimanfaatkan oleh para pejuang untuk meledakkan tempat pesta. Boom. Yes, itu dia caranya. Ledakan itu menewaskan semua orang yang ada di dalam sana. Mantap. Meski Pak Marsan menjadi korban, tapi dia sangat bangga melihat perjuangan mereka. Oh, ada juga mata-mata itu tadi mata-mata Pak Marsan itu tadi. Dia ada dalam Setelah juga. membebaskan Latifah dan Gani, para pejuang terlibat pertempuran sengit. Sebagai pasukan Berani Mati, para pejuang bertempur habis-habisan tanpa mengenal rasa takut akan kematian. Oh, mantap. Ramai itu guys. Aduh, kena. Boom. Granat, yes. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Bom itu, bom di tangannya. Oh, William juga kena guys. BPM. Oh, ini bensin ya. Telah gugur sebagai semua bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tercinta. Oh, sedih bang dilihat. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mager Santai, terima kasih. Gimana guys filmnya tadi, walaupun sebagai ilustrasi ataupun kronologi ringkas ya, tapi itu sebagai memperingati jasa pejuang-pejuang Indonesia yang telah berani mati untuk melawan penjajah dari Belanda. Cukup kejam, ganas, tidak mempunyai perasaan hati yang kemanusiaan lah. Dia rasa mau bunuh, dia bunuh saja ya. Jadi itulah tadi bagaimana susahnya pejuang-pejuang kita ingin mendapatkan kemerdekaan satu ketika dahulu ya. Sama juga di negara Bangli, di Malaysia juga, pejuang-pejuang yang telah pun terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh ingin ya
Jika ada teman-teman yang memikir yang mengatakan Malaysia ini merdeka hanya meminta saja daripada British, daripada Inggeris, sebenarnya dalam tempoh ingin berunding sebenarnya, bukan meminta sekadar meminta, kami juga berunding. Pelbagai syarat tawar-menawar, negosiasi telah berlaku guys. Sebelum itu ramai yang terkorban nyawa juga seperti pejuang-pejuang di Indonesia kerana penjajah. Sama saja guys, mereka kejam, mereka berbaik bukan kerana betul-betul mau baik, tapi mereka inginkan sesuatu untuk kepentingan mereka di sana. So sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah pejuang-pejuang yang telah berjuang dan terkorban untuk memerdekakan negara kita semua. Al-Fatihah. Iya kena. Amin ya rabbal alamin. So guys, sampai sini dahulu. Puas hati Bang Lee, sedih campur ya, geram pun ada bila menonton video ini tadi. Terima kasih admin channel Magil Santai. Jika teman-teman punya sebarang komen dan informasi yang ingin dikongsikan bersama, share di ruangan komen guys. Kita bincang dan bahas yang positif, enggak ada salahnya. Sampai dahulu, terima kasih kerana sudah menonton bersama Bang Lee. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures guys. Assalamualaikum. Merdeka. Bye-bye.